Pernah merasa di ujung batas? Rasanya semua sudah dicoba, tapi energi seakan tertinggal di belakang. Mulai dari bangun pagi yang berat, hingga sore hari yang seakan tak berujung, semua membuat kita berpikir, apa ini capek beneran atau hanya efek kebiasaan? Dan kita mulai mempertanyakan ritme hidup kita sendiri. Banyak orang mengalami hal ini. Dari pekerja kantoran yang terjebak dalam rutinitas monoton, hingga mahasiswa yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Pertanyaannya, apakah ini sekadar keletihan fisik atau ada yang lebih dalam? Yuk, kita gali lebih dalam di pembahasan ini. Di chapter pertama, kita akan menyelami apa yang terjadi dalam diri kita yang membuat kita merasa terjebak dalam lelah yang berkepanjangan. Chapter 1, Mengapa kita merasa capek? Capek bisa jadi hasil dari berbagai faktor. Rutinitas sehari-hari yang monoton bisa menguras semangat dan energi kita. Misalnya, seorang pekerja kantoran yang bekerja 8 jam di depan komputer tanpa jeda, seringkali menganggap ini sebagai kebiasaan normal. Tapi, saat ditanya, mereka merasa lelah dan kehilangan motivasi. Kenyataannya, ada yang salah dalam cara kita mendekati pekerjaan kita. Terkadang, capek bukan sekadar fisik, tetapi juga emosional. Terlalu banyak tekanan untuk memenuhi ekspektasi, baik dari diri sendiri maupun orang lain, bisa menyebabkan kelelahan mental yang dalam. Selain itu, kebiasaan buruk seperti kurangnya waktu untuk bersantai juga berperan. Jadi, bisa jadi kita butuh perubahan pendekatan, bukan hanya sekadar istirahat. Mungkin ada baiknya kita coba hal sejenak dan melihat kembali prioritas dalam hidup. Chapter 2, Ritual sehari-hari yang membuat kita lelah. Tanpa disadari, kebiasaan kita sehari-hari bisa menjadi penyebab kelelahan. Misalnya, kebiasaan menunda pekerjaan bisa bikin kita terjebak dalam ketidakpastian. Kita mikir, nanti aja deh. Nah, di saat deadline menjelang, rasa panik muncul dan menghasilkan energi negatif. Hal ini bukan hanya bikin kita capek secara fisik, tapi juga mental karena terjebak dalam stres dan kecemasan. Selain itu, kita juga seringkali menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti scroll terus-menerus di media sosial. Aktivitas ini bisa jadi menyenangkan, tetapi juga menguras energi mental. Banyak yang merasa ini menjadi pelarian dari stres, tapi saat kita melirik jam, tahu-tahu sudah berjam-jam berlalu dan kita hanya termangu-mangu. Harus diingat, penting untuk mengatur waktu dan memilih aktivitas yang benar-benar memberi manfaat. Jangan sampai kita terjebak dalam belenggu rutinitas yang tidak produktif ini. Chapter 3, Kecanduan dan energi yang hilang. Kecanduan adalah salah satu penyebab utama mengapa kita merasa kehabisan tenaga. Entah itu kecanduan gawai, binge watching, atau bahkan minuman berkafein. Kita mungkin merasa mendapat energi dari aktivitas ini, tapi faktanya, efek jangka panjangnya justru kontraproduktif. Kita merasa puas sesaat, namun lelah di akhir hari. Ketika kita terus-menerus terpapar konten yang tak membawa kepuasan sebenarnya, energi yang tersisa menjadi semakin sedikit. Lihat saja seorang mahasiswa yang begadang demi mengejar deadline. Mereka mungkin merasa semangat saat menonton film sampai larut malam, namun paginya berjuang untuk bangun dan memulai hari. Penting untuk memahami perasaan kita saat beralih ke aktivitas menyenangkan dan berusaha untuk menciptakan batasan. Kita perlu lebih memperhatikan kualitas waktu yang kita habiskan dan bagaimana itu mempengaruhi energi kita. Mengubah kebiasaan ini bisa menjadi langkah awal yang penting. Chapter 4, Benarkah kita kelelahan secara psikologis? Seorang tokoh terkenal, Carl Jung, pernah berkata bahwa psikologi adalah refleksi dari kehidupan sehari-hari. Ini berarti, bagaimana cara kita berpikir dan berperilaku sangat mempengaruhi kondisi emosional kita.
Saat kita terjebak dalam pikiran negatif, kita akan merasa lebih lelah. Dalam kajian psikologi, konsep overthinking menjelaskan bahwa ketika kita merenungkan terlalu banyak hal, energi mental kita menyusut. Ini menjadi beban emosional yang berat, sehingga kita merasa tidak produktif. Misalnya, seorang ibu yang mengkhawatirkan segala hal, mulai dari pekerjaan hingga keluarga, seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sendiri adalah sumber lelah yang berlebih. Untuk mengatasi ini, penting untuk mengenali pemicu yang menyebabkan overthinking dan mencari cara untuk mengelolanya. Tidak perlu langsung mengubah segalanya, tetapi ambil satu langkah kecil untuk mengurangi beban mental bisa sangat berarti. Cobalah untuk menuliskan apa yang mengganjal di pikiran kita dan lihatlah seberapa banyak yang sebenarnya bisa kita lepaskan. Chapter 5, Langkah Awal untuk Memulihkan Energi. Mari kita bicara tentang langkah konkret yang bisa kita ambil untuk memulihkan energi. Pertama, batasi waktu untuk aktivitas yang menguras mental. Misalnya, tentukan berapa lama kita akan scroll media sosial atau menonton film. Kedua, cobalah untuk melakukan aktivitas yang energik. Ini bisa berupa olahraga ringan, jalan-jalan di luar, atau bahkan meditasi. Mungkin 10 menit berjalan di taman dekat rumah bisa memberi kita perspektif baru. Ketiga, buat daftar prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Ini bukan hanya bikin kita lebih produktif, tetapi juga meningkatkan kualitas energi yang kita habiskan. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mulai merasakan perubahan dalam energi kita sehari-hari. Ingat, memulihkan energi bukanlah hal yang instan, melainkan proses yang perlu kita jalani berkesinambungan. Mari bergabung dan belajar lebih banyak di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.